Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Baiklah, di video kali ini saya ingin berbagi ya. Dan ini adalah request dari sobat-sobat Teknisi Musafir. Mudah-mudahan bisa menjawab ya atas request yang sobat-sobat Teknisi Musafir ajukan kepada saya. Jadi di konten sebelum ini saya pernah membuat tutorial ya mengenai bagaimana cara membuat file ADB enable, karena itu penting sekali ya. Selain untuk bypass FRP yang bandel, itu juga bisa dilakukan untuk men-unlock ya, atau membaca pola, atau menghapus pola, pin dan lain sebagainya, pengaman lainnya, tanpa menghapus data di HP Samsung. Nah, jadi pahami ya, selain fungsi dari file ADB enable itu sebagai FRP bypass, dia juga berfungsi untuk membuka pola ataupun menghapus pola atau password atau pin tanpa menghapus data di HP Samsung dan tanpa harus root. Nah, jadi untuk trik itu insya Allah kedepannya akan saya bahas bagaimana triknya. Nah, di sini kita akan fokus ya, belajar dulu bagaimana buatnya, karena kalau kita cari di Google itu susah sekali yang upload, padahal itu penting ya, penting sekali. Nah, jadi di sini kita akan belajar bersama-sama lagi. Dan bagi yang sudah tahu ya, close saja ya videonya, karena ini kan untuk pemula ya yang belum tahu. Seperti biasanya ya sobat-sobat Teknisi Musafir, silahkan download ya untuk file tempurnya ya atau alat tempurnya ya. Jadi yang perlu disiapkan sebelum melakukan pembuatan ya ADB enable, untuk yang di tutorial kali ini saya menggunakan satu file. Nah, karena di konten sebelum ini saya membuat tutorial dengan 4 file, itu banyak pertanyaan. Bagaimana kalau dengan satu file? Oke, saya akan jawab di konten kali ini ya. Jadi yang dibutuhkan untuk toolsnya itu ADB enable automator. Lalu kemudian itu alat firmware-nya ya, firmware-nya yang akan kita eksekusi ya. Di sini saya ambil contoh J710FN. Lalu Odin itu untuk alat eksekusinya. Nah, kan kalau kita download dari internet itu hasilnya seperti ini ya, RAR. Jadi silakan sobat-sobat Teknisi Musafir ekstrak agar menjadi satu file seperti ini. Dan di sini bisa dilihat ya, totalnya itu 2 GB 939, hampir 3 GB dari MD5 ini. Biasanya kan MD5 nih kalau yang satu file. Kan di Samsung itu ada yang combination 4 file dan satu file, yaitu MD5 ini. Nah, jadi saya mohon untuk tonton videonya sampai selesai biar step by stepnya paham ya. Langkah pertama itu silahkan ekstrak firmware-nya ya untuk HP yang akan sobat-sobat Teknisi Musafir eksekusi. Lalu yang kedua, kita ekstrak alat untuk membuatnya ya. Selalu saya sarankan pakai zip. Kita ekstrak. Nah, ini ADB enable automator. Lalu ADB-nya kita send-kan ke desktop agar mempermudah eksekusinya nanti. Nah, ini ya sudah. Oke, kita fokus lagi ke folder. Nah, setelah diekstrak ya, setelah diekstrak firmware-nya, lalu kita buat folder. Pahami di step ini ya biar berhasil. Buat folder, caranya seperti apa? Jadi nggak sembarang buat folder ya. Nah, kita buat foldernya itu harus samakan dengan hasil ekstrakan firmware ini. Nah, untuk namanya, caranya klik kanan, rename. Nah, ini lalu kita copy, terus kita bikin folder, new folder ya. Kita hapus, kita pastekan
yang sudah kita copy tadi. Nah ini kan jadi ya, jadi folder kan. Nah ini kan sama dengan hasil ekstrakan firmware tadi ya. Nah ini kita enter. Nah sudah jadi folder kan. Lalu langkah selanjutnya, hasil ekstrakan firmware satu file ini kita pindahkan ya, atau kita cut ke folder yang sudah kita buat ini. Lalu kita klik paste. Oke, stepnya selesai ya. Lalu kita minimize dan kita fokus ke tools untuk membuatnya. Nah ini kan kita tadi sudah sendkan ke desktop ya. Lalu kita klik kanan, pelan-pelan saja belajarnya, dan kita klik run administrator. Jadi kalau belum paham, ulang-ulang videonya ya. Nah ini muncul ya seperti ini. Inilah tools untuk membuatnya. Nah di sini ada dua kolom, pahami. Yang pertama ini input ya. Input folder itu untuk kita memasukkan folder firmware yang sudah kita buat tadi di awal. Paham ya? Tadi kan kita buat folder tuh, dan isi folder itu adalah hasil dari ekstrakan firmware-nya. Nah out folder ini untuk menyimpan. Pahami ya? Nah oke, kita langsung klik ini. Kita cari folder yang sudah kita buat tadi. Saya taruh di PC kan ya, di desktop. Lalu nah ini bahan enable. Nah inilah folder yang sudah kita buat tadi kan. Lalu kita klik OK. Nah di sini kan dia langsung otomatis ya masuk. Out folder itu untuk menyimpannya. Oke, kita klik ini. Lalu kita mau simpan di mana? Oke, di PC sajalah biar mudah nanti nyarinya. Lalu make new folder. Kita beri nama sesuai tipenya biar nggak mumet. ADB enable Samsung J710FN. Nah lalu kita klik OK. Nah ini kan muncul nih. Jadi nanti hasil dari kinerja ADB Automator ini masuk ke folder yang sudah kita buat di desktop ini. Nah ini kan pen anggula ini. Lalu setelah sudah diisi dan kita setting sedemikian rupa, kita klik make. Nah ini kan 0 nih. Ini sudah bekerja. Tunggu sampai 0 ini berubah jadi 1, dan pasti ada notifikasi dari tools ADB file automator ini. Ditunggu ya. Jadi jangan di close dulu kalau belum ada notifikasi berhasil, karena ini sedang bekerja ya, kurang lebih 2-3 menit lah ya, tergantung dari size firmware yang akan kita eksekusikan ke HP tersebut ya. Ditunggu. Jadi buat sobat-sobat teknisi Musafir sambil nunggu, kebetulan sebelum konten ini saya upload untuk MRT versi 3.19. Saya berharap tools itu bisa digunakan sebaik mungkin ya, karena itu emang amazing. Tanpa kita repot-repot, bypass menggunakan 32 dpg. Ketika kita sudah berhasil melakukan registrasi, maka selamanya bisa digunakan, dan itu sangat-sangat membantu teknisi pemula yang belum punya tools orinya ya. Tapi pesan saya, apabila nanti sudah menghasilkan dari tools crack yang sudah saya share ya, silahkan beli yang aslinya untuk mengucapkan rasa terima kasih dan menghormati tools orinya. Itu pesan saya. Nah oke, kita langsung menuju ke pembahasan lagi ya. Nah ini bisa dilihat 0 tadi berubah jadi 1, lalu ada notif ini nih. Nah kalau udah ada muncul notif ini ya, ini udah muncul notif ini, berarti sudah berhasil. Kita klik OK, lalu kita close saja. Nah foldernya ini kan sudah kita buat tadi di awal. Nah masuknya di sini. Kita buka. Tara.
ADB enable J710FX sudah berhasil kita buat. Bayangkan ya sobat teknisi Musafir, ampuhnya tools ini. File yang 2 giga lebih, bahkan hampir 3 giga, itu dikompres jadi 18 KB. Tuh bayangkan, kan hebat ya. Nah, kalau pengen tahu hasil dari kinerjanya itu jadi apa sih? Ya kita ekstrak saja ya. Ini loh, boot image sebenarnya. Inilah yang dicari untuk membypass membypass FRP yang bandel. Gila file, jadi sangat ringan sekali ini lah ya, bisa dilihat. Tapi cara kerjanya nggak harus diekstrak ya. Ini kan kalau emang kepo dalemannya ya silahkan diekstrak. Nah, saya ulangi lagi. Jadi selain untuk bypass FRP, file ADB enable ini bisa untuk unlock pin ya, pola tanpa menghapus data. Itu. Jadi biasanya di HP Samsung bisa tanpa melalui ADB enable ini untuk read pattern atau read pola ya, read password ya. Cuman itu HP syaratnya harus di root. Nah, kalau kita pakai cara ini, kita tidak perlu root HP tersebut, tetapi ada trik yang perlu sobat-sobat teknisi Musafir pahami ya. Pengen tahu caranya? Terus standby di channel teknisi Musafir, kita akan kupas tuntas ya. Oke, kita fokus lagi ke pembahasan. Nah, ini kan filenya udah jadi nih, kita close saja. Lalu cara eksekusinya kita gunakan Odin. Nah, kita gunakan Odin, kita buka Odinnya ya. Oke, ini Odinnya sudah muncul ya sobat-sobat teknisi Musafir. Jadi pahami untuk cara eksekusi file ADB enable untuk eksekusi FRP yang bandel. Apabila kita sudah membuat filenya, maka kita gunakan Odin untuk eksekusinya. Lalu file ADB enable itu kita masukkan ke kolom AP ini. Nah, kita akan cari di mana kita menyimpan file ADB yang sudah kita buat bersama tadi di desktop kan ya. Nah ini ya, ADB enable Samsung. Nah, RAR ini kita open. Nah, ini maka dia otomatis masuk ke Odin. Ingat ya, kolomnya di AP. Selanjutnya silahkan sobat-sobat teknisi Musafir itu masuk ke download mode di HP yang akan dieksekusi, lalu hubungkan dengan kabel USB. Ingat, driver diinstal dulu untuk Samsung. Apabila sudah terdeteksi COM di sini dan biasanya berwarna hijau, nah saya kasih contoh. Biasanya COM-nya itu berwarna hijau. Nah, bisa dilihat ya, ini berwarna hijau. Ini kita hubungkan ya, saya hubungkan dengan HP. Kebetulan saya ada HP Samsung. Nah, apabila sudah muncul COM seperti ini, berarti tandanya antara HP dan Odin itu sudah terhubung dan driver itu sudah bekerja dengan baik. Berarti HP-nya siap dieksekusi. Ingat, lewat download mode ya. Lalu selanjutnya ya tinggal diklik start saja, maka biasanya di kolom pertama ini akan memproses sampai muncul tulisan pas. Nah, itu sudah berhasil. Maka FRP-nya otomatis akan terhapus dengan kesaktian file ADB enable yang sudah kita buat tadi. Simpel kan ya? Bisa dipelajari kan? Bisa dipahami kan? Apabila belum paham, silahkan diulang-ulang videonya. Apabila masih belum paham ya akan saya bantu ya. Mungkin itu saja untuk di video kali ini. Untuk jumpa kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Apabila video ini
bermanfaat untuk sobat-sobat teknisi Musafir, jangan lupa sebagai bentuk dukungan, support dan dukungan untuk channel Teknisi Musafir, mari kita kembangkan channel ini bersama-sama agar kedepannya jauh lebih berkembang. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, like dan bagikan agar bermanfaat untuk banyak orang. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.